Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Sir. Ya, alhamdulillah baik. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah ya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita berdoa. Semoga setiap aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, Nak, kita lanjutkan subtopik baru pembahasan kita mengenai konsep KSP dalam pemisahan zat. Dengan saya, guru pengampunya, Jaman Fahmi. Jadi sebenarnya materi ini juga berhubungan dengan materi dari subtopik yang lalu-lalu ya, mengenai pengaruh ion senama. Kemudian apa lagi yang sebelumnya? Hubungan KSP dengan pH, kemudian hubungan kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan, semuanya berhubungan ya. Jadi yang pertemuan sebelumnya materi yang jangan dilupakan, dan ini akan kita pahami materi yang baru. Ada satu indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai, yaitu kita dapat menjelaskan penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat. Nah, ini dia ya. Jadi kan harga KSP itu sebenarnya bisa digunakan karena ada istilah pengendapan di dalam pencampuran nanti. Oke, jadi proses pemisahan ini menggunakan cara penambahan suatu elektrolit dalam ion-ion campuran yang akan dipisahkan. Kan beda larutan beda tuh KSP-nya ya. Beda larutan beda pula tingkat solubility-nya. Oleh karena itu nanti pada saat didiamkan ada larutan yang akan terlebih dahulu mengendap, ada pula yang mengendap belakangan gitu. Jadi yang mengendap itu duluan lah yang kita pisahkan dari larutan yang lain. Itu aja sebenarnya konsepnya. Ada KSP-nya yang kecil, ada KSP yang besar, ya. Yang KSP kecil itu otomatis nanti dengan jumlah ion yang sama kalau kita bandingkan, pasti kelarutannya juga kecil. Alhasil dia akan terlebih dahulu mengendap dibanding yang KSP-nya besar atau kelarutannya besar. Misalnya, yang berlaku persamaan ya dari suatu larutan jenuh Ma. Oke, dari garam Ma berlaku persamaan KSP sama dengan konsentrasi kation dan anionnya. Kationnya apa? Kationnya itu adalah M positif ya. Anionnya adalah A negatif, Sir. negatif. Nah, jadi pada larutan jenuh kan otomatis kelarutannya sedikit ya. Jadi nanti kita akan membandingkan, intinya kita akan membandingkan KSP yang ada di soal. Bisa saja nanti di soalnya disebutkan nilai KSP-nya, tapi bisa saja tidak ya. Untuk perbandingan seperti ini biasanya disebutkan. Jadi kita membandingkan antara KSP yang disebutkan di soal dengan QSP yang nanti akan kita hitung secara manual, seperti kita menghitung KSP di awal itu. Ya. Jadi itu yang kita bandingkan. Nah, perhatikan ada 3 poin di sini ya yang saya kasih tanda merah. Kalau perkalian konsentrasi kation dengan anion yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ini lebih kecil dari KSP yang disebutkan di soal, maka larutan belum jenuh ya. Larutan belum jenuh. Tidak ada endapannya, belum terjadi endapan. Kalau dia sama dengan hasil kalinya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, sama dengan KSP, maka larutannya tepat jenuh. Tapi belum terjadi endapan. Pada titik ini, ya, larutan mulai akan mengendap, gitu bahasa lainnya ya. Tapi dia belum terjadi endapan.
Sementara kalau hasil kalinya nanti itu lebih besar dari KSP, hasil kali konsentrasi elektrolitnya dipangkatkan dengan koefisiennya lebih besar dari KSP, maka itu sudah lewat jenuh. Artinya lewat jenuh apa? Terjadi endapan. Kalau sudah ada endapan, baru bisa dipisahkan. Gitu ya? Paham ya? Paham, Sir. Ya. Kalau ada endapan baru bisa dipisahkan. Kalau nggak ada, nggak bisa kita pisah. Kalau dia dalam bentuk larut kan terjadi homogenitas antara zat pelarut dengan zat terlarut ya. Dia udah menyatu ya. Jadi nggak bisa kita pisahkan kecuali dia sudah ada endapan baru bisa dipisahkan. Oke, kita mulai ke contoh ya. Kita mulai dari contoh. Contoh yang pertama. Oke, udah kalian baca soalnya? Jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali. Konsentrasinya disebut nih. Nah, HCl 0,05 M. Dapatkah terjadi endapan? Itu ditanya ya. Nah, perhatikan di sini kan disebut nih KSP-nya. KSP-nya KSP siapa? PbCl2. Artinya, waktu kita mau buat nanti PbCl2 yang terurai menjadi Pb2 plus ditambah 2 Cl min gitu ya. Itu karena oke. Kita harus bisa dulu menghitung masing-masing konsentrasi Pb2 plus dan Cl min-nya. Pb-nya dari mana? Dari PbNO3 2 kali. Cl min-nya dari mana? Dari HCl. Jadi masing-masing ini kita uraikan juga ya. Oke, sekarang yang ini dulu. Kita uraikan. PbNO3 2 kali. Oke, ini bisa terurai menjadi Pb2 plus ditambah 2 NO3 gini ya. Kemudian konsentrasinya itu adalah 0,05. Oke, bentar ya nak, sabar ya. Nah, tadi kita mau menghitung konsentrasi Pb2 plus dengan menggunakan koefisiennya. Jadinya berapa? Koefisiennya kan sama nih, sama-sama 1. Jadi berapa konsentrasi Pb2 plusnya nak? 0,05. Sir. Iya, 0,05 ya. Ini untuk PbNO3 2 kali. Nah, satu lagi apa yang belum? Satu lagi si HCl ya. HCl gitu juga ya. Uraikan. Oh, ini enggak panah dua arah nih ya untuk HCl terurai menjadi H plus tambah Cl. Oke. Nah, ini konsentrasinya tadi sama ya, 0,05 ya. Jadi berapa konsentrasi si Cl min dengan koefisien yang sama? Berapa? 0,05, Sir. Ya, sama ya, 0,05. Kan koefisiennya sama. Oke, inilah yang masuk dalam konsep pengaruh ion senama kemarin ya, masih ingat ya? Jadi yang ini 0,05-nya kita substitusikan kemarin. Ya. Sementara Cl min-nya 0,05 juga kita substitusikan kemarin. Jadi di sini dapatnya 0,05, yang ini juga 0,05. Baru kita kembalikan ke konsep KSP. KSP dari PbCl2 ya. Merupakan hasil kali elektrolitnya. Dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini bukan KSP ya. Biar membedakan dengan yang ini, saya buat ini Q ya. Jangan K lagi. Ini Q. Saya buat Q. DSP. Untuk membedakan persimbolan aja, biar tidak
Terbalik nanti. No, Pb2 plusnya berapa konsentrasinya, Nak? 0,05, Sir. 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke? Aman ya? Yang ini? Sama ya? Konsentrasi elemennya? Oh, ini pangkat 2, lupa. 5 kali 10 pangkat minus 2. Tapi dia pakai kuadrat. Alhasil berapa QSP-nya ini, Nak? Ayo bantu saya ngitung. Berapa QSP-nya tuh? Berapa? Berapa, Nak? Betul ini? Betul, Sir. Hah? Betul, Betul? Sir. Iya. Pas, Sir. 125 kali 10 pangkat minus 6. Karena yang KSP-nya itu pangkat minus 5, jadi coba kalau ini kita ubah ke pangkat minus 5 jadi berapa ini? 125 kali 10 pangkat minus kali 10 pangkat minus 5 jadi berapa tuh? 12,5, Sir. Ya. Yakin? Ya. Iya, Sir. Oh, 12,5. Ini si QSP-nya ya. Betul, Daeng? 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 Masih ada, Daeng? Maka bagaimana simbolnya nih? Ini QSP, ini KSP. Bagaimana simbolnya? Lebih besar, Sir. Lebih besar ya. Ini lebih besar. Artinya apa kalau lebih besar? Terjadi endapan, Sir. Terjadi endapan, Sir. Terjadi endapan. Paham ya? Jadi QSP ini merupakan persimbolan dari perhitungan manual yang kita lakukan untuk membandingkan dengan QSP yang disebutkan di soal. Paham ya, Nak? Berarti kalau terjadi endapan bisa lah ya, nanti dipisahkan ya. Oke. Bisa ya, Nak? Bisa, Sir. Oke. Jadi kalau kita buat persama reaksinya sebenarnya apa ini persama reaksinya? Pb NO3 2 kali ditambah HCl menghasilkan Pb Cl2 ditambah HNO3. Ini kemarin udah ada saya kasih hafalannya ya. Ini kalau senyawa nitrat semuanya larut. Senyawa halida semua larut kecuali ini ya. Kecuali Pb, Hg dan Cu. Ini Q juga ya. Ini Aq. Ini dia. Mengendap ya. Oke, silakan screenshot, Nak. Silakan di screenshot. Sudah? Udah? Udah, Sir. Kalau sudah, contoh kedua. Nah, kalau contoh pertama tadi langsung dia konsentrasi ya, tanpa ada volume ya, Nak. Contoh kedua ini perhatikan, dia disebutkan volumenya. Itu bedanya ya. Menyebutkan volumenya. Yang lain sama, ada konsentrasi masing-masing, kemudian ada KSP yang disebutkan. Jadi bedanya kalau dia datanya ada volume bagaimana? Pengerjaannya sama seperti tadi ya. Mulai dari senyawa yang diketahui KSP-nya. Ini CrO4. Ini kita uraikan panah dua arah. Jadi Pb2+ ya. Ditambah CrO4 2-. Ini apa yang di sebanyak campurkan dengan hitunglah konsentrasi ion Pb12 dalam larutan ini ya.
PB 2 plus dalam larutan ini. Ini tidak, oh ini enggak mempertanyakan ini ya, enggak mempertanyakan dia mengendap atau tidak. Kita ganti aja soalnya ya. Mana ini? Oh, kita ganti aja yang nomor 4 ini enak. Nomor 4 ini. Karena yang tadi tidak mempertanyakan dia mengendap atau tidak. Ini nih. Ini kan diketahui volumenya nih kan. Nih, diketahui volumenya. Nah, beda pengerjaannya begini. Yang ininya masih sama seperti tadi. Ini panah 2 arah. Ini PB 2 plus tambah 2 imin. Ini ya. Jadi kita harus cari tahu konsentrasi PB 2 plus sama iminnya dulu ya. KSP-nya dia udah dikasih tahu. Kita bandingkan dengan QSP-nya. Jadi satu-satu kita pecah juga. Ini PB NO3 2 kali. Kalau kita pecah jadi bagaimana tadi? Ya, ya. PB 2 min, Sir. PB 2 plus 2 NO3 min. Nah, ini dikasih tahu berapa nih konsentrasinya? Konsentrasinya itu 0,1. Nah, menggunakan perbandingan koefisien berapa ini PB 2 plus? Berapa? Menggunakan koefisien berapa? 0,1, Sir. Nah, 0,1 juga ya. Nah, bedanya dia saat dicampur, ini kan dicampur kan ya, bila dalam dicampur katanya. Betul kan? PbNO3 sama NaI-nya kan dicampur ya. Maka bedanya gini nak. Konsentrasi yang tadi ya. Konsentrasi ya. Milimolnya per volume total. Sorry, ini nggak perlu konsentrasinya kita hitung ya. Milimolnya. Ini kali berapa nak? 200 kali 0,1 berapa? 20 ya. 20, Sir. Jadi ini 20 milimol per volume total. Volume totalnya 200 tambah 300 berapa tuh? 500 ya. Ini berapa nih? Coba bantu hitung. Ini satu lagi NaI, kemudian terurai menjadi Na plus tambah ini. Jadi ini saya hapus saja ya. Ayo bantu hitung nak. Berapa tuh? Ini yang diketahui dari sini adalah konsentrasi imin. Imin 300, ini 30 ya. 30 per 500. Ayo bantu nak, berapa hitungannya nih? Yang PB-nya 0,04, Sir. Ini 0,04 M ya. Yang ini? 0,06, Sir. 0,06. Oke, inilah yang kita substitusikan langsung ya kemari ya. Jadi jelas beda yang mana tadi ya. Ini dibagikan dengan volume totalnya. Ini. Oke. Kita tuliskan 0,04. Ini 0,06. Baru QSP si PBI2 yang mau kita bandingkan dengan KSP-nya adalah hasil kali konsentrasi elektrolit yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Oke. Ini 4 kali 10 pangkat minus 2. Yang ini bagaimana? 6 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Betul? Tapi ini dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Jadi berapa nih hasilnya? Jadi berapa hasilnya? 24 kali 10 pangkat minus 6, Sir. Enggak lah. Itu kan ada 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. 4 kali 10 pangkat minus 6, Sir. Gimana? 144 kali 10 pangkat min 6, Sir. 144 kali 10 pangkat minus 6, Sir. ya.
Ini udah jelas ya? Lebih besar dari KSP ya? Iya, Sir. Ya kan? Jadi di sini maka atau kalau ini kita ubah dulu ke kali 10 pangkat minus 9 berapa, Nak? Jadi berapa tuh? Ayo. Jadi berapa? Terlalu jauh ya, terlalu banyak angkanya di sini ya. Intinya ini KSP-nya lebih besar ya, QSP-nya ya. Jadi kita bandingkan QSP dengan KSP. Jadi tandanya gimana, Nak? Lebih besar, Sir. Tandanya lebih besar. Berarti dia terjadi endapan. Iya. Paham ya, Nak ya? Paham, Sir. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, nanti kalian kerjakan soal nomor 3 ini ya. Soal nomor 3 ini kalian kerjakan ya. Oke. Berarti pembelajaran kita selesai. Jangan lupa berdoa, Nak, kepada Allah. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami pengetahuan yang baru. Dan tidak lupa juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang lama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan japri saya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Terima kasih ya, Nak.